Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, kali ini dengan saya, Mr. Idham Wahyu, saya akan berbagi praktik belajar terkait dengan asesmen pada kurikulum Merdeka. Seperti kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka ini, kita tidak terlepas daripada asesmen, di mana asesmen ini dibutuhkan kepada kita sebagai guru dan juga siswa. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan asesmen pada kurikulum Merdeka, ikutilah penjelasan saya terkait dengan asesmen pada kurikulum Merdeka. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel YouTube saya sehingga mendapatkan konten-konten yang menarik dari channel YouTube saya. Ya, baik, kita mulai dengan penjelasan terkait dengan asesmen pada kurikulum Merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa asesmen dalam kurikulum Merdeka itu terbagi atas dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran, yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Ya, asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena itu juga untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapor. Jadi asesmen formatif ini bukan dituliskan dalam laporan pendidikan. Kemudian juga asesmen formatif ini juga dilakukan dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Biasanya asesmen formatif ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan langkah pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Jadi dikategorikan sebagai asesmen formatif. Biasa kita sebagai guru kita melakukan asesmen itu ketika kita mengajar. Mungkin di akhir pembelajaran kita buat semacam refleksi, itu dikatakan sebagai asesmen formatif. Kemudian untuk mengetahui kemampuan belajar siswa terkait dengan materi, kemudian untuk mengetahui gaya belajar mereka, profil belajar mereka, itu kita lakukan pada awal pembelajaran untuk merancang atau untuk bagaimana kita merencanakan pembelajaran atau membuat modul ajar sesuai dengan karakter peserta didik. Itu dinamakan dengan asesmen formatif. Kegunaannya bagi peserta didik, asesmen formatif berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan pelajarnya, kemudian tantangan yang dialaminya serta langkah-langkah perlu dilakukan untuk meningkatkan terus ketercapaian kompetensi peserta didik. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian kegunaan bagi peserta didik atau sebagai guru, sebagai asesmen formatif berguna bagi kita sebagai guru, yaitu di mana kita dapat merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya serta untuk meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik yang diajarnya. Jadi kadang-kadang kita manfaatnya asesmen formatif bagi kita sebagai guru untuk merancang atau merefleksikan kegiatan belajar kita, bagaimana kita membuat strategi pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian contoh asesmen formatif. Ini adalah contoh asesmen formatif. Pertama, pendidik memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi ketika kita membuat asesmen formatif, kita mengajar kelas, kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk terkait dengan materi-materi yang kita ajarkan sebelumnya. Kemudian ketika proses pembelajaran kita membuat semacam refleksi, atau ketika kita selesai mengajar kita meminta peserta didik untuk merumuskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari. Mungkin dalam hal ini kita membuat pertanyaan-pertanyaan tematik terkait dengan apa yang mereka pelajari pada materi yang kita ajarkan. Itu dikenal dengan contoh daripada asesmen formatif. Kemudian pada materi proyek, ketika materi observasi dan lain-lain, kegiatan percobaan dilakukan dengan diskusi. Kita melakukan diskusi terkait dengan proses dan hasil percobaan. Kemudian pendidik kita memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik itu. Jadi ketika kita membuat satu percobaan
beban kepada siswa untuk memberikan observasi atau tugas-tugas. Kita memberikan mereka diskusi, kemudian memberikan hasil percobaan mereka, kemudian sebagai pendidik memberikan pertanyaan tertulis, kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawaban sesuai dengan acuan melakukan penilaian diri. Kemudian penilaian diri, penilaian antara teman, pemberian umpan balik antara teman, dan refleksi itu merupakan contoh daripada asesmen formatif. Nah, jadi sekarang kita masuk pada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini yang kita tulis pada laporan pendidikan, yaitu pengertian pertama, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran, atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik kebijakan satuan pendidikan. Jadi kita buat semacam beberapa ATP, kita jadikan tes sumatif 1, beberapa TP kita jadikan tes sumatif. Jadi tes sumatif 1, tes sumatif 2 berdasarkan TP yang kita buat. Kemudian kegunaan daripada asesmen sumatif ini adalah penilaian asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi asesmen ini menentukan siswa naik kelas atau tidak lulus dari satuan pendidikan tergantung daripada asesmen sumatif. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi dapat bisa membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah disusun sebelum pembuatan asesmen. Nah, ini adalah contoh asesmen sumatif. Ada observasi, ada kinerja, proyek, ada tes tertulis. Itu merupakan asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini di mana kalau kita lihat observasi penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan. Jadi dilakukan dengan melakukan pengamatan, itu merupakan asesmen sumatif. Kemudian kinerja, proyek, tes tertulis seperti ulangan harian, tes pilihan ganda, uraian, bentuk-bentuk tertulis lainnya yang kita lakukan dengan kertas, itu tes tertulis. Nah, kemudian ada tes lisan, penugasan, portofolio, itu mereka merupakan contoh-contoh daripada tes asesmen sumatif. Kemudian perbedaan dan kesamaan dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Perbedaannya pada asesmen formatif itu membantu untuk mendapatkan informasi atau memberikan umpan balik, kemudian dilakukan pada awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, kemudian juga bisa diskusi terarah, bermain peran dan lain-lain. Kemudian kalau perbedaan dari asesmen sumatif yang digunakan untuk memastikan ketercapaian atau menyimpulkan ketercapaian tujuan pembelajaran, capaian di akhir satuan pembelajaran. Contoh output proyek, tugas presentasi, wawancara, tes, esai, perform, dan lain-lain. Kesamaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif yaitu merupakan bagian dari proses belajar. Yang kedua merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga merupakan cara untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya ini merupakan format daripada penilaian asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini contohnya ketika kita melakukan asesmen sumatif 1, asesmen sumatif 2, asesmen sumatif 3, asesmen sumatif 4. Jadi asesmen sumatif 1 didapat dari beberapa TP. Kita gabungkan beberapa TP menjadikan tes sumatif 1. Kemudian lanjut lagi beberapa TP menjadikan sumatif 2. Nah, sumatif ini ditambahkan menjadi nilai akhir sumatif. Nilai akhir sumatif ini sudah ada hasil daripada tes sumatif 1, tes sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4, dapat nilai akhir sumatif. Nilai akhir sumatif ini ditambahkan kemudian dibagi dengan berapa kali jumlah tes sumatif. Kemudian pada akhir semester ini siswa mendapatkan nilai, kemudian ditambahkan nilai akhir sumatif dibagi 2 mendapatkan nilai rapor. Jadi rata-rata sumatif ditambah dengan akhir semester dibagi 2 mendapatkan hasil nilai rapor. Jadi ini 70 pada 30%. Jadi nilai asesmen sumatif ini 70, nilai akhir semester ini 30%.
Jadi dapat dibagi dua, dapat hasilnya pembulatan normalnya seperti ini di periode nilai rapor. Setidaknya contoh dalam pengisian laporan pendidikan tidak terlalu banyak, tidak seperti pada kurikulum 2013. Jadi nilai akhir dapat nilai akhir yang tadi saya sudah jelaskan bahwa beberapa ATP ditambahkan dibagi, dapat nilai akhir sumatif ditambahkan dengan nilai semester dibagi dua, dibagi dengan persen 30/70/30%. Dapat hasil nilai akhir rapor, kemudian ditulis pada laporan pendidik, kemudian capaian kompetensi, deskripsi capaian kompetensi didapat dari KKTP. Nah, untuk itu nanti akan dijelaskan bagaimana KKTP itu seperti apa. Dan kemudian ini adalah penulisan lapornya seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan saja asesmen seperti apa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengisi laporan pendidikan pada kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.